Mahfud berarti belum. Tahu. Belum. Yang di daerah timur. Nah, bukan daerah timur, justru daerah barat. Tuh, dari barat malah. Iya, daerah barat, Wow. tetangga Jakarta. Wow. Dia udah deklarasikan di Facebook membentuk IPPTI. Nah, jadi jangan-jangan anggota itu gitu loh. Satu lagi Bang, Ya. ini kan kalau nggak salah ada perubahan KTA. Ya. Sedangkan KTA di edisi pertama itu kan banyak anggota yang belum mendapat. Dan ada masukan ke Gros, Ya. ke Gros TV. Loh, KTA saya yang lama aja belum selesai, kok prosesnya ini udah KTA baru. Nanti kemana Bang? Nggak ada. Semua KTA yang diajukan ke kita itu sudah selesai. Ya, jadi tidak ada yang tidak selesai. Oke. Ya, kita kan aktif di grup Ketua Pengdas Indonesia. Ya. Nah, jadi kemarin udah diselesaikan, ya ada lagi yang masuk, ya kita selesaikan sehari 2 hari juga selesai. Bahkan kadang tuh kalau lagi kemarin memang agak sedikit agak telat ya penerbitan kartu tanda anggota karena kita dalam sejarah IPAT belum pernah IPAT ini sejak lahir tahun 87 sampai dengan kemarin itu melaporkan pajak. SPT. Belum pernah. Kemarin sibuk kita itu. Jadi akhirnya di akhir pendaftaran itu kan SPT tahunan itu kan untuk Badan Hukum itu kan kemarin 30 April. Ya, betul. Ya. Betul. Jadi kita sibuk kemarin di bulan April itu menyelesaikan itu banyak syarat-syaratnya, rekening, harus cari EPIN di kantor pelayanan pajak, KPP, ya harus segala macam lah ya. Nah, alhamdulillah sudah resmi, kita sudah melaporkan karena di 2 audit yang tahun 2021-2022 selalu muncul di situ bahwa IPAT ini sejak lahir belum pernah menyampaikan SPT tahunan. Belum pernah laporan ya? Nah, sekarang kita udah keren. melakukan pelaporan. Jadi kemarin ada beberapa orang yang meminta KTA, kita minta dikirimkan berita acara pengangkatan, KTP, kemudian itu SK. SK ya sama foto. Nah, kemudian ya sejam 2 jam selesai. Wow, secepat itu? Ya. Nggak pakai lama? Tidak akan lama. Nah, ya, jadi kalau ada yang mengatakan lama itu ya mungkin kemarin lama ya, tapi itu lamanya juga seminggu. 7 hari. Ya beda dengan dulu, zaman-zaman dulu kan, zaman Pasapran itu kan lama itu ya. Iya. Ya, jadi zaman Pasapran, terus zaman sebelumnya juga lama. Iya. Bisa 2 bulan, 3 bulan. Ya. Sekarang 1 jam, 2 jam selesai. Kalau yang masih punya KTA lama, yang warna hijau polos, Ya. sekarang kan udah ada logo BNI ya di ujung. Bisa nggak mendaftar? Oh bisa, itu yang ada barcode-nya yang dikeluarkan oleh kita sejak 2021 itu sampai sekarang bisa. Oh berarti yang pakai yang hijau polos bisa? Berarti nggak perlu ganti KTA dulu, daftar dulu boleh? Kalau misalnya udah rusak barcode-nya, itu diinfokan ke kita, akan dikirim digital. Nah untuk masalah pendaftaran sudah clear Bang, berarti kan tidak ada kendala sebetulnya untuk mendaftar? Harusnya tidak ada kendala, Oke. kalau berniat mendaftar. Dan jangan daftar saja, juga dibayar kontribusinya. Nanti tidak keluar tuh kartu tanda pesertanya gitu loh. Oh iya, ya kalau belum daftar mana ada keluar SPS-nya mana keluar? Iya itu dia maksudnya. Surat perintah setornya kan belum keluar kalau belum daftar. Bang kalau untuk materinya apa nih Bang? Rencana untuk diangkat di Kongres? Oh iya, materinya kita itu jadi gini, teman-teman di kemarin di seminar internasional itu kan masih bicara cyber notari. Ya. Nah, kalau kita di IPAT itu udah lewat itu. Jadi cyber notari itu sudah tidak lagi kita permasalahkan. Karena legalitas daripada cyber tersebut di di IPAT itu, di PPAT itu sudah memadai dan sudah cukup aturannya. Nah, kita justru karena kemarin itu kan kita ikut itu mulai dari FGD dengan BRIN, ya, kemudian FGD juga dengan pusat pengembangan kebijakan standarisasi pertanahan. Oh, kita masih di belakangnya itu. Pusdatin kan pelaksana ya. Iya. Kita di dapurnya itu ikut kita. Wow. Ya, jadi terlibat. Terlibat kita di dapurnya itu di Pusdatin. Pusdatin itu adalah pelaksana. Iya. Jadi kita di pusat kebijakan standarisasi hukum pertanahan, kemudian dengan BRIN ya,
Itu ada beberapa kali kita ikut terlibat di situ. Termasuk kita juga FGD dengan Universitas Indonesia, ya, sehingga Universitas Indonesia sekarang itu agak care ke IPAT itu. Mereka tahu bahwa kita itu bukan bukan kaleng-kaleng gitulah. Ahli-ahli yang di kita itu bukan kaleng-kaleng, kacang-kacangan, bukan kacang-kacang gitu ya. Jadi kita itu. Nah, sekarang yang kita pikirkan di IPAT itu adalah, ya, kalau kemarin mereka menseminarkan cyber notari, kita sudah tidak di situ. Tapi Bang, boleh nggak saya mengklarifikasi? Apakah sudah diatur untuk digital atau cyber notari itu di PP? Di peraturan Undang-Undang Cipta Kerja kan udah. Akta PPAT itu kan boleh dibuat dalam bentuk digital. Mengacunya ke sana. Ya. Nah, kemudian di PP 18 2001 juga kan sudah disebutkan di situ. Jadi udah nggak ada lagi permasalahan di situ. Nah, kemudian tekniknya yang akan dipilih juga kita udah ada gambaran, ya. Tidak memakai peralihan yang ada di blockchain. Jadi adalah khas Indonesia. Jadi kalau orang tuh ya, PPAT itu harus bangga. PPAT itu adalah salah satu keunggulan daripada Indonesia. Tidak ada di luar negeri PPAT, Mas Mahfud. Ya. Jadi itu adalah hukum khas Indonesia. Jadi ke depan kita harus buat ya PPAT ini sebagai objek riset dari luar negeri. Wow. Bahwa ini adalah khas Indonesia. Tapi ada kekhawatiran nggak dari Pak Ketum kalau nanti ke depan itu akan merambah ke akta digital? Kalau bicara, memang kita kan tadi udah nggak lagi kita permasalahkan. Tadi udah saya sampaikan. Kalau kemarin teman-teman masih mengadakan seminar tentang cyber notari, cara membuat akta elektronik di notaris, kita udah lewat itu, Mas Mahfud. Apakah nggak mengancam pekerjaan PPAT kalau sudah jadi akta itulah digital? Yang saya katakan tadi. Insya Allah itu kita tidak akan mengikuti konsep yang ada di blockchain. Kalau di blockchain itu kan ada, untuk transaksi itu kan hanya ada 3 pihak. Menjual, pembeli, bank. Iya. Selesai itu didaftarin. Betul. Di Indonesia tidak begitu. Nah, ini adalah khas Indonesia. Makanya saya katakan ya. Jadi kita ini cita-cita dari Kementerian ATR bahwa digitalisasi pelayanan pendaftaran pertanahan itu adalah kelas dunia. Memang ke sana arahnya. Itu tidak mengkikis pekerjaan PPAT dong? Insya Allah. Dalam artian kan yang jadi kekhawatiran anggota PPAT di lapangan. Kecuali PPAT bikin gaduh terus. Nah, ya bikin gaduhnya apa? Iya. Bekerja sama dengan mafia tanah, ya, merugikan masyarakat terus, ya, dan segala macam. Nah, ini memang menjadi tantangan kita, ya. Jadi teman-teman yang hobi kirim-kirim akta, ya, kemudian tidak menandatangani akta di hadapannya, itu nanti akan terkikis dengan adanya alat akta elektronik. Jika itu diberlakukan, itu akan mengurangi mafia-mafia tanah atau praktek-praktek abnormal yang tadi itu. Nah, kita justru fokus saat ini apa akibat hukum yang akan terjadi jika akta elektronik itu diberlakukan. Risiko-risiko apa saja yang terjadi pada PPAT. Ya, itulah fokus kita sekarang. Itulah bahan riset kita. Ya, yang sudah kita perbincangkan ya dengan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan Universitas Padjadjaran Bandung. Begitu.